Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kamila Firdaus dengan NIM D1A220080. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bahan Alam, Ibu Apoteker Sri Mayam MSI yang telah memberikan tugas mata kuliah kali ini. Nah, kita akan menuju ke petualangan ilmuwan muda, mengungkap rahasia simplisia dan juga ekstraksi tumbuhan obat. Halo petualangan sains, hari ini kita akan menjelajahi dunia simplisia dan ekstraksi tumbuhan obat. Siap menjadi ilmuwan muda? Yuk kita mulai. Tahukah kamu, Al-Quran menyebutkan tumbuhan obat seperti kurma, anggur, delima, dan zaitun yang kini telah banyak digunakan sebagai obat dan memiliki banyak manfaat dari senyawa-senyawa di dalamnya. Mengenai pengobatan, Rasulullah SAW berpesan kepada umat manusia untuk berobat ketika sakit. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obatnya tepat untuk penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Pernahkah Anda meminum segelas minuman jahe saat merasa tidak enak badan? Ramuan ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Namun, pernahkah kita berpikir dan bertanya, apa sih yang membuat ramuan tradisional ini bermanfaat dan berkhasiat? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa yakin bahwa produk yang kita konsumsi benar-benar aman, berkualitas tinggi, dan memiliki dosis yang tepat. Di balik setiap tegukan atau kapsul herba yang kita kenal, terdapat dunia ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang mengubah kekayaan alam menjadi produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekarang, mari kita bahas 3 bidang ilmu utama yang mendasari ilmu pengobatan tradisional dan pengembangannya agar menjadi pengobatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau medis. Yang pertama adalah farmakologi, yang mencakup informasi relevan terkait sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Yang kedua, kemudian ada kimia obat yang mencakup semua pengetahuan spesifik, tidak hanya terbatas pada obat sintetis dan juga perencanaannya, tetapi dapat menjadi dasar pengembangan pengobatan tradisional. Dan yang terakhir ada farmakologi, yang mempelajari tentang kerja obat serta efeknya. Nah, secara umum, zat obat alami dapat memberikan 4 peranan penting dalam sistem pengobatan modern, terutama dalam penyediaan terapi muktahir, yaitu pertama, bertindak sebagai obat alami yang efektif, kedua, menyediakan senyawa dasar yang menghasilkan molekul obat yang tidak terlalu toksik dan memiliki efektivitas yang lebih efektif. Yang ketiga, eksplorasi prototipe aktif secara biologis menuju obat sintetis yang baru dan lebih baik atau efektif. Dan yang keempat, modifikasi zat alami yang tidak efektif dengan metode biologis kimia untuk obat paten, yaitu menggunakan metode QSA. Anda tahu gak sih jika ada 3 jalur pembentukan senyawa metabolit zat alami? Yang pertama, ada jalur asetat, yang merupakan jalur pembentukan senyawa turunan asetil-CoA dan menghasilkan berbagai senyawa seperti asam lemak, poliketida, dan senyawa turunan seperti flavonoid dan juga tanin. Jalur ini sangat penting dalam pembentukan senyawa fenolik yang banyak ditemukan dalam tanaman obat. Yang kedua, ada jalur sikamat, berperan dalam sintesis senyawa aromatik, terutama asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Senyawa-senyawa ini kemudian menjadi prekursor bagi berbagai metabolit seperti alkaloid, flavonoid, dan juga lignin. Dan yang ketiga adalah jalur mevalonat, yang merupakan jalur biosintesis senyawa terpenoid dan steroid turunan asetil-CoA melalui pembentukan mevalonat. Nah, ketiga jalur ini menjadi dasar untuk memahami bioteknologi bahan alam dan menjadi poin penting dalam eksplorasi dan juga produksi obat-obatan dari sumber alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan obat tradisional di Indonesia. Obat tradisional semakin banyak digunakan dan dikemas.
maka semakin menarik. Perkembangan ini membuat pemerintah atau instansi merasa perlu membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengawasi produksi serta peredaran produk obat tradisional agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama gangguan kesehatan. Dan telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia Nomor 23 Tahun 1992. Kita lanjut ke definisi yuk. Definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, dan bahan mineral, sediaan klinik atau campuran, dan bahan-bahan tersebut secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya ada klasifikasi obat tradisional dengan merujuk kepada keputusan BPOM 2004. Yang pertama, obat herbal, di mana obat herbal tradisional adalah bahan-bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, dan sediaan ekstrak klinik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan jamu, yang merupakan salah satu bentuk obat tradisional. Herbal harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim gizi terbukti berdasarkan data empiris. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang keempat, klaim jenis penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk. Dan ada contoh-contoh obat herbal bermerek yang telah beredar di pasaran, seperti kuku bima, pegalinu, gemuk sehat, tolak angin, rapet wangi, strong pass, tolak angin, dan lain-lain. Dalam pengobatan herbal, tidak boleh ada klaim khasiat menggunakan istilah farmakologis atau medis seperti obat herbal untuk hipertensi, obat herbal untuk diabetes, atau obat herbal untuk TBC. Yang kedua, ada obat herbal terstandar atau OHT. Nah, obat OHT ini adalah sediaan herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami yang telah teruji secara ilmiah, aman dan efektif, serta telah teruji secara praklinis pada hewan percobaan. Dan bahan bakunya telah distandarisasi, dan OHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim gizi terbukti secara ilmiah, praklinis, pernah dilakukan uji pada hewan percobaan, telah distandarisasi pada bahan baku yang digunakan pada produk jadi, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Contoh adalah antangin JRG, OB herbal, mastin, lelap, dan diapet. Lalu yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang keamanan dan khasiatnya telah terbukti secara ilmiah melalui uji praklinis pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Bahan baku dan produk jadi telah distandarisasi. Fitofarmaka harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim gizi terbukti secara ilmiah dan praklinis pada hewan dan klinik pada manusia. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan pada produk jadi telah distandarisasi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan yang kelima, jenis klaim penggunaannya sesuai dengan tingkat pembuktian sedang dan tinggi. Contoh obat fitofarmaka yang beredar di Indonesia antara lain seperti Stimuno, Tensiga, dan Inlansin. Nah, sekarang kita lanjut ke penanganan pasca panen. Kalian tahu nggak sih ada salah satu ayat Al-Quran terkait sumber simplisia, yaitu ada dalam surat Al-Insan ayat 16 sampai ayat 17. Dengan bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Janjabila mijajuha kana ka'san fiha wa yusqan. Sansabilan tusman fiha aina. Artinya, di sana mereka diberi segelas minuman yang dicampur dengan jahe yang berasal dari mata air di surga yang disebut salsabil. Selanjutnya ada keputusan Kepala Badan POM nomor HK 000541 1384 yang mengatakan
Selain kepastian gizi dan keamanan, jaminan mutu produk juga merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menyangkut semua aspek proses produksi jamu dari hulu hingga ke hilir, yang meliputi kejelasan jenis benih, budidaya, dan pengolahan pasca panen, persiapan manufaktur, serta pengemasannya. Demi menjamin kualitas produk, semua proses dari industri hulu hingga ke hilir harus menerapkan manajemen jaminan mutu, mulai dari produksi benih tanaman hingga panen atau bisa kita sebut GAP. Sementara industri proses yang menghasilkan ekstrak terstandar dan produk obat herbal harus menerapkan manufaktur yang baik pasca panen. Pasca panen atau GPHP menjadi mata rantai penting sebagai penghubung antara GAP dan GMP. Secara umum, kegiatan yang masuk ke dalam mata rantai ini adalah pre-cooling, sortasi, pencucian, pengecilan ukuran, benching, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, dan juga pengangkutan. Nah, kita lanjut ke pengertiannya yuk. Pengertian dan istilahnya yaitu penanganan dan pengelolaan pasca panen atau tanaman pangan, yaitu seluruh rangkaian kegiatan setelah proses panen terhadap tanaman pangan hasil pertanian sehingga siap dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Lalu yang kedua, penanganan dan pengolahan pasca panen atau tanaman obat, yaitu seluruh rangkaian kegiatan setelah proses panen terhadap tanaman obat sehingga diperoleh Simplicia yang siap untuk diolah lebih lanjut. Nah, kalian tahu nggak sih Simplicia itu apa? Simplicia adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan terkecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Tujuan penanganan pasca panen ini yang pertama untuk mempertahankan dan menjaga kualitas bahan Simplicia, mencegah kerusakan fisiologisnya, mencegah kerusakan mikrobiologisnya, mencegah kontaminasi dari hama, mencegah atau menghilangkan kontaminasi dari kimia. Yang kedua, meningkatkan daya simpan bahan Simplicia untuk proses lebih lanjut. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai jual pada bahan Simplicia. Jenis-jenis Simplicia ada beberapa. Yang pertama, Simplicia nabati. Ini termasuk daun, akar, bunga, buah, kulit kayu. Contohnya, daun jambu, akar alang, dan lain-lain. Yang kedua, ada Simplicia dari hewani. Bisa diambil dari empedu sapi atau sarang bulu walet. Yang ketiga, Simplicia mineral. Biasanya diambil dari kaolin ataupun sulfur. Selanjutnya, kita menuju ke proses penanganan pasca panen. Ada 8 tahapan utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada sortasi basah. Kita harus bisa memilah bahan dari kotoran dan juga bahan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pencucian, di mana kita harus bisa menghilangkan kotoran, mikroba, dan juga residu pestisidanya. Yang ketiga, penirisan, membuang air sisa pencucian agar memudahkan dalam perajangan. Yang keempat, perajangan memudahkan pengeringan dan pengolahan lebih lanjut. Yang kelima, pengeringan untuk mengurangi kadar air hingga kurang dari 10% agar mencegahnya adanya jamur. Yang keenam, sortasi kering untuk memisahkan Simplicia kotor atau rusak. Yang ketujuh, pengemasan untuk melindungi dari kelembaban, mikroba, dan juga kerusakan fisik. Dan yang terakhir adalah penyimpanan, di mana kita harus menyimpan pada ruangan yang kering, bersih, sirkulasi baik, dan mengikuti sistem FIFO. Nah, kita lanjut ke sortasi basah yuk. Tujuan dari sortasi basah ini yaitu untuk memilah bahan baku dalam keadaan basah dari bahan yang tidak diinginkan, berupa bahan tanaman lain yang bukan tanaman dimaksud untuk menjamin bahan baku betul-betul murni. Yang kedua, bahan tanaman lain yang tidak dikehendaki seperti akar, ranting, dan bahan dipisahkan dari daun. Yang ketiga, kotoran seperti kotoran tanah, pasir, kerikil, serangga, kotoran hewan yang harus nantinya bahan baku itu benar-benar bersih dari mereka. Lalu selanjutnya bahan organik
seperti ilalang, tanaman gulma, dan sebagainya. Maksimumnya 2% ya. Memilah bahan baku berdasarkan ukuran atau grading, sehingga diperolehnya bahan baku dengan ukuran yang seragam. Kalau biji-bijian, itu ukurannya harus sama. Kalau daun-daunan juga harus sama ya. Lalu selanjutnya ada sarung tangan plastik untuk menjamin kebersihan produk. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan proses sortasi basahnya yuk. Yang pertama, pemeriksaan awal bahwa bahan simplisia dalam keadaan segar, baru panen dan tidak banyak yang busuk. Yang kedua, pemisahan bahan simplisia yang layak pasar atau marketable dengan yang tidak layak pasar. Yang ketiga, harus dibersihkan bahan simplisianya dari kotoran atau benda asing lain yang berukuran besar ya. Nah, yang keempat, membersihkan bahan simplisia dari yang busuk, tanah, pasir maupun gulma yang menempel. Dan yang kelima, memastikan bahan simplisia benar-benar segar, tidak rusak, tidak busuk, sudah bebas dan bersih dari kotoran. Yang keenam, menimbang bahan simplisia hasil penyortiran. Yang ketujuh, mencatat berat simplisia dari penyortiran. Yang kedelapan, membuat catatan atau laporan jika ada hal-hal yang menyimpang selama penyortiran. Nah, dalam penyortiran ini ada juga dengan metode pengeringan. Nah, selanjutnya kita memasuki metode pengeringannya. Ada dua cara, bisa dengan sinar matahari ataupun dengan pengering seperti oven. Nah, lalu syarat seperti apa sih simplisia yang baik itu? Yang pertama, bebas cemaran, fisik, mikrobiologis, dan kimia, sesuai standar FI seperti Farmakope Indonesia dan juga MMI. Lalu layak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, kosmetik, suplemen, dan lain-lain. Selanjutnya kita lanjut ke definisi standar menurut Depkes RI. Standarisasi merupakan proses penjaminan produk akhir atau obat agar mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu. Untuk menjamin mutu dari simplisia tanaman obat, perlu dilakukan penetapan standar mutu spesifik dan non-spesifik agar nantinya simplisia terstandar dapat digunakan sebagai obat. Standarisasi ini juga serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi standar seperti kimia, biologi, dan juga farmasi, termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai obat kefarmasian umumnya. Proses menjamin bahwa produk akhir, obat, ekstrak, atau produk ekstrak mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan atau dirancang dalam formulasi terlebih dahulu. Tujuannya agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi simplisia. Kita mulai dari definisinya dulu yuk. Definisi dari standarisasi merupakan proses penjaminan produk akhir atau obat agar mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu untuk menjamin mutu dari simplisia tanaman obat. Perlu dilakukan penetapan standar mutu spesifik dan non-spesifik agar nantinya simplisia ini terstandar dan dapat digunakan sebagai obat ya. Arti standar berdasarkan Al-Quran ada pada Quran Surat Al-Mujamil ayat 20. Dengan berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, Nabi Muhammad, berdiri saat sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Maka dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya Al-Quran.
Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Standarisasi juga kita bisa menyebutnya dengan serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian memenuhi standar kimia, biologis, dan farmasi, termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Proses menjamin bahwa produk akhir seperti obat, ekstrak, atau produk ekstrak mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan atau dirancang dalam formula terlebih dahulu. Tujuannya agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat. Jenis standarisasi ada dua. Yang pertama, standarisasi simplisia. Syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah kemurnian simplisia yang tidak mengandung pestisida berbahaya, logam berat, dan senyawa toksik, dan beberapa persyaratan lain dalam Farmakope Indonesia. Yang kedua adalah standarisasi ekstrak. Kegunaan ekstrak obat terstandar antara lain mempertahankan konsistensi kandungan senyawa aktif batch yang diproduksi, pemakatan kandungan senyawa aktif pada ekstrak. Lalu apa sih parameter mutu spesifik dan non-spesifik itu? Parameter spesifik adalah aspek kandungan kimia kualitatif dan aspek kuantitatif kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas farmakologis tertentu. Sedangkan parameter non-spesifik adalah segala aspek yang tidak terkait dengan aktivitas farmakologisnya secara langsung, namun mempengaruhi aspek keamanan dan stabilitas ekstrak dan sediaan yang dihasilkannya. Ada beberapa identitas parameter spesifik. Yang pertama, deskripsi tata nama. Yang kedua, nama ekstrak seperti generik, dagang, dan paten. Yang kedua, nama Latin tumbuhan, yaitu sistematika botani. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang digunakan, seperti rimpang, daun, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah nama Indonesia tumbuhannya. Ekstrak dapat mempunyai senyawa identitas, artinya senyawa tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu. Tujuannya untuk memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Sekarang kita lanjut ke organoleptiknya ya. Parameter organoleptik ekstrak itu adalah penggunaan panca indera yang mendeskripsikan seperti kalau bentuk ada padat, serbuk kering, kental, atau cair. Kalau warna ada warna kuning, warna coklat, dan lain-lain. Kalau bau seperti bau aromatik, tidak berbau, dan lain-lain. Nah, kalau rasa ada rasa pahit, manis, kelat, dan lain-lain. Tujuannya untuk pengenalan awal yang sederhana, seobjektif mungkin. Nah, selanjutnya adalah senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan ekstrak dengan pelarut seperti alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Tujuannya untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungannya dengan melihat nilai minimal atau rentang yang ditetapkan terlebih dahulu. Kalau untuk parameter non-spesifik itu ada susut pengeringan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan. Nah, selanjutnya adalah parameter non-spesifik, di mana ada susut pengeringan, yaitu pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyalakan sebagai nilai prosen. Tujuannya untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nilai yang diukurnya adalah minimal atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasinya ya. Sekarang kita lanjut ke parameter bobot jenis. Pengertiannya adalah massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu, biasanya 25 derajat Celcius, yang ditentukan dengan alat khusus, piknometer, atau alat lainnya. Tujuannya memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang.
untuk menilai minimal atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasinya juga. Kalau untuk kadar air, itu pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Tujuannya untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Yang ketiga ada kadar abu. Bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya didestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan organiknya. Tujuannya untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Lalu selanjutnya ada sisa pelarut. Ini untuk menentukan kandungan sisa pelarut yang secara umum dengan kromatografi gas. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk diekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut atau alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah residu pestisida. Menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia saat pembuatan ekstrak. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah cemaran logam berat. Menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi, serapan atom, atau lainnya yang lebih valid. Tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti Hg, Pb, Cd, dan lain-lain yang melebihi nilai yang telah ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah cemaran mikroba. Menentukan adanya mikroba yang patogen secara analisis biologis. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak boleh mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah cemaran kapang, kamir, dan aflatoxin. Untuk menentukan adanya jamur secara mikrobiologis dan adanya aflatoksin dengan KLT. Tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya ada ekstraksi. Definisi ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya, seperti pelarut organik. Prinsip dari ekstraksi ini adalah like dissolve like, yaitu senyawa polar akan tertarik oleh pelarut polar. Tujuan dari ekstraksi ini yaitu untuk pemisahan, penanganan simplisia atau penyimpanan, standarisasi seperti dosis, kadar zat khasiat, dan yang terakhir untuk formulasi. Metode ekstraksi itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara dingin. Metode ini tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Yang kedua dengan cara panas. Metode ini melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas, secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan dengan cara dingin. Metode ekstraksi ada dua. Yang pertama dengan cara dingin, yaitu ada maserasi serta perkulasi. Kalau metode ekstraksi dengan cara panas, bisa menggunakan reflux, soklet, digesti, dekok, dan infus. Metode ekstraksi cara dingin, yaitu dengan maserasi, memiliki prinsip dengan cara perendaman serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cara kerjanya, cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan terlarut dengan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Maka, larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang, sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selanjutnya ada metode ekstraksi cara panas.
yaitu menggunakan reflux. Prinsipnya yaitu pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih pembuatan lilin aromatik. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang diperlukan yaitu ada batang pengaduk 1 buah, cawan penguap 1 buah, vial sebagai wadah lilin aromatik 1 buah, timbangan analitik 1 buah. Dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, minyak atsiri bunga melati, parafin padat, asam stearat, dan sumbu lilinnya. Untuk cara pembuatannya yaitu pertama, timbang semua bahan yang akan digunakan, yaitu minyak atsiri sebanyak 3 gram, parafin padat sebanyak 3 gram, asam stearat sebanyak 24 gram, sehingga total satu bobot sediaan adalah 30 gram. Lalu, asam stearat dan parafin padat dileburkan ke dalam cawan penguap di atas water bath sambil diaduk. Setelah semuanya mencair dan tercampur, minyak atsiri dicampurkan ke dalam basis yang masih cair dan diaduk cepat hingga homogen. Sediaan lilin yang masih cair dituangkan ke dalam wadah cetak lilin yang sudah ditempatkan sumbu di tengah wadah. Dan terakhir, sediaan dibiarkan hingga mengeras. Nah, sahabat herbal dan ilmuwan muda, kita telah menyelesaikan perjalanan lengkap tentang pasca panen, simplisia dari soltasi basah, pencucian, pengeringan, hingga standarisasi mutu dan juga ekstraksi. Setiap tahapan ini bukan sekadar prosedur teknis, tapi juga bentuk syukur atas anugerah tanaman obat yang Allah berikan, yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 99. Dengan menguasai teknik-teknik yang telah dijelaskan, kita bisa menyebatani tradisi pengobatan Nabi seperti jahe dalam Quran Surat Al-Insan ayat 17 dengan standar BPOM modern. Mulai sekarang, saat Anda melihat simplisia atau jamu, Anda tahu ada sen kompleks dibaliknya kan? Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.